Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Salam Patunggilan. Berjumpa kembali di dalam kebaktian Jumat Keluarga Bakti pada hari Jumat tanggal 8 April 2022. Mari kita bersama-sama memulai kebaktian keluarga pada sore hari ini. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk dalam saat teduh. Kebaktian keluarga bakti pada sore hari ini kami alami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan panjenengan semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 158. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Pada sore hari ini bersama dengan keluarga kami hendak mengucapkan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bahwasanya rahmat Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengan penuh ungkapan syukur kami menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami menyediakan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pun demikian juga di tengah-tengah kebaktian yang kami bangun, kami juga hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus senantiasa berkarya atas kami semua dan memampukan setiap kami untuk kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sabda firman Tuhan pada sore hari ini yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari surat 1 Korintus bab yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-31, yang demikianlah dinyatakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya,
maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita kembali melihat dan menilai keadaan kita saat ini. Dunia berkembang dengan sangat pesat. Banyak orang di luar sana kita temui, banyak orang pandai, orang pintar, orang yang memiliki pendidikan yang begitu tinggi. Dan bahkan beberapa orang di antara mereka memiliki predikat sebagai orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Tapi pertanyaannya saat ini adalah, apakah hikmat manusia, kemampuan akal manusia itu menjadi syarat utama bagi seseorang untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Rupa-rupanya tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara, kepandaian, kemampuan akal manusia, hikmat dunia bukanlah prasyarat utama agar manusia bisa mengupayakan imannya kepada Tuhan Yesus. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab pada sore hari ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, hikmat dunia yang sudah ada sejak awal mula, sejak zaman yang telah lalu, rupa-rupanya tidak bisa mewadahi penyataan kasih Allah yang diwujudkan melalui kehadiran Kristus. Tidak bisa. Alkitab mengatakan bahwa bagi mereka yang akan binasa, salib Kristus adalah kebodohan. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan saudara, kita mengingat bagi bangsa Yahudi, Mesias adalah seseorang yang seharusnya kuat, seseorang yang seharusnya bisa mengalahkan penjajah, seseorang yang seharusnya di hari yang kemudian mampu untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa Yahudi. Sehingga ketika mereka harus menerima Kristus yang hadir dan kemudian mati disalibkan sebagai puncak karya penyelamatannya, mereka tidak bisa menerima. Mesias seperti apakah Kristus itu? Mesias yang tidak sesuai dengan bayangan mereka, Mesias yang sangat konyol. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Mesias kok berakhir dengan kematian di atas
kayu salib. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan juga dengan apa yang mereka pikirkan. Pun demikian juga bagi orang Yunani, orang-orang yang terkenal pandai dengan filsafatnya, orang-orang yang terkenal pandai dengan hikmatnya, Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus di hadapan orang-orang Yunani, salib Kristus di hadapan orang-orang yang memiliki hikmat yang tinggi adalah suatu kebodohan. Mana mungkin seseorang yang mati di atas kayu salib dianggap sebagai penjahat harus dipercaya dan bahkan diimani sebagai perwujudan kasih Allah bagi manusia. Sungguh suatu kebodohan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa hikmat manusia, hikmat dunia, kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia sungguh-sungguh tidak mampu untuk menerima, untuk menampung perwujudan penyataan kasih Allah bagi manusia. Allah telah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, dan Allah telah merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selama-lamanya bagi manusia, sehingga hubungan manusia, keadaan manusia dengan Allah sang pemilik hidup itu diperbaiki dan menjadi baik kembali adanya. Tetapi akal manusia tidak mampu untuk menerimanya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menyatakan berbahagialah setiap kita yang dipanggil, yang diperkenankan oleh Allah untuk merasakan, memahami, dan menghayati kasih Allah yang mewujud di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Kita bersama-sama menyadari mungkin kita bukanlah orang yang memiliki daya pikir yang begitu tinggi, kita tidak bisa berfilsafat sedemikian rupa, tetapi kita juga menghayati bahwa karena kasih Allah lah kita diperkenankan untuk boleh memahami, menghayati, dan kemudian menerima wujud kasih Allah itu. Kita dipanggil untuk menerima kekuatan Allah, yaitu Kristus Yesus yang telah mati tersalib dan kemudian bangkit sebagai pernyataan kemenangan atas dosa. Lantas Bapak, Ibu, dan saudara, apakah yang akan kita megahkan di hadapan Allah? Daya pikir kita kan? Akal kita? Tidak ada yang kita megahkan di hadapan Allah. Kita semua pada saat ini diingatkan bahwa kerendahan hati, bahwa merasa diri tidak mampu untuk memahami penyataan kasih Allah, itulah yang membuat kita semua menerima keselamatan. Kerendahan hati, merasa tidak mampu untuk memahami kasih Allah, hal itu juga berarti mempersilahkan Allah sendiri bekerja di dalam kehidupan kita dan memampukan setiap kita untuk beriman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, beberapa hari lagi kita akan memasuki pekan suci. Beberapa hari lagi kita juga akan merayakan, menghayati bersama-sama, menghayati lanjutan tik 3 aja. Bapak, Ibu, dan saudara, beberapa hari lagi bersama-sama kita akan memasuki pekan suci. Kita akan bersama-sama menghayati kematian Kristus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya yang menunjukkan kemenangan atas dosa. Mari kita terus merendahkan hati kita. Mari kita senantiasa mensyukuri kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menghayati karya pengorbanan Kristus bagi dunia ini. Selamat memasuki pekan suci. Selamat menghayati kematian dan juga selamat merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyambut renungan kita pada sore hari ini dengan mengaturkan pisungsung yang telah kita siapkan, amplop persembahan Prapaskah yang kelima. Mari kita aturkan sebagai persembahan kita pada saat ini. Bersama-sama kita juga menyanyikan Kidung Jemaat nomor 408. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami bersyukur Tuhan menjadi pilihan yang telah Engkau perkenankan untuk menerima Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami dimampukan untuk memahami dan menghayati bahwasanya karya keselamatan yang dialami oleh Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib sungguhlah menjadi penyataan kasih Allah bagi dunia ini. Kami bersyukur atas berkat keselamatan yang boleh kami terima. Mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh menghayati, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh menyiapkan kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Mampukanlah kami untuk senantiasa memiliki kerendahan hati. Mampukanlah kami untuk mewartakan keselamatan itu bagi orang-orang di sekeliling kami dan juga bagi dunia ini, bagi segala sesuatu ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kami. Kami siap untuk diutus, kami siap untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Pada sore hari ini kami bersama-sama berdoa untuk keluarga kami masing-masing di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan setiap kami. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya bahwa pekerjaan ini adalah pemberian tangan kasih Tuhan bagi kehidupan dan keluarga kami. Dan kami percaya bahwa melalui pekerjaan ini, kami bersama dengan keluarga kami masing-masing senantiasa dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan semangat. Kami hendak berdoa untuk gereja kami di dalam setiap karya pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Setiap program yang akan berjalan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengiring dan Tuhan akan mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang menderita oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan Tuhan berkenan menyatakan kasih dan kemurahan melalui berkat kesembuhan. Kami juga hendak berdoa untuk pandemi yang kami alami saat ini. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami untuk menjadi umat Tuhan yang senantiasa tertib, sehingga melalui keberadaan kami, pandemi yang kami alami cepat usai. Pun demikian untuk pemerintahan kami. Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan terhadap para pemimpin kami,
sehingga seluruh yang diupayakan dapat seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua demi kebaikan umat Tuhan di bumi Indonesia ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami pada sore dan malam hari ini, dan pada akhirnya nanti kami akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah kebaktian kita pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Marilah kita senantiasa memiliki kerendahan hati dan sungguh-sungguh menghayati bahwa Kristus yang kita terima dan kita miliki di dalam kehidupan kita adalah sungguh kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan terang kebijaksanaan daripada Roh Kudus senantiasa membersamai kehidupan panjenengan sekalian, mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan. Tuhan membersamai langkah kehidupan kita semua. Salam Patunggilan.